mengatur kita bagaimana sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, marilah kita mengikut Tuhan dan taat kepada Tuhan. Oke, saat ini saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bentar. Kita akan mendengarkan kebenaran Tuhan. Kita akan naikkan satu lagu pujian dalam bahasa daerah Rias kita, Meinete Abua Norotete.
kita berdoa. Bapa di surga yang bertata dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kami bersyukur atas waktu yang indah bersama dengan remaja-remaja, para hamba-hambamu yang dipilih sebagai pahlawan-pahlawan era digital pada saat ini Bapa. Dalam persekutuan kami ini, kami mau duduk diam, mau mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur teman-teman boleh bergabung dalam via Zoom ini. Tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Saat ini Bapa, kami telah menyembah Engkau dan saatnya kami akan merenangkan sebagian daripada firman-Mu sebagai makanan rohani kami yang akan kami siap mendengarkan saat ini. Berkati kami semua Bapa, tenangkan hati kami. Biarlah firman-Mu yang ini Engkau sampaikan bagi kami, boleh kami merenungkannya dengan baik. Segala kuasa kegelapan kami usir dalam nama Yesus. Biarlah pada saat ini Tuhan memberikan kami Roh Kudus yang menuntun hati kami untuk boleh mengarahkan setiap hati kami dalam mengerti apa firman yang Engkau sampaikan bagi kami. Terima kasih Bapa, hati kami telah siap dan biarlah firman-Mu bersabda bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap menyambut firman-Mu. Bersama saya katakan, amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih, apakah suara saya bisa terdengar? Ya, sangat jelas. Ya, baik. Baik. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya sapa kita semua dulu. Shalom. 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 Oke, terima kasih. Malam hari ini senang sekali bisa bergabung dengan saudara-saudara, teman-teman, para pemuda-pemudi yang luar biasa dipakai oleh Tuhan melalui persekutuan NYG kita. Saat ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Baru dari Injil Markus pasal 8 ayat 1 sampai 10. Sekali lagi dari Injil Markus pasal 8 ayat 1 sampai 10. Sekali lagi Markus pasal 8 ayat 1 sampai 10. Teman-teman bisa mengikuti dalam laptop atau Alkitab kita yang sudah dibawa atau bisa melalui HP. Izinkan saya membacanya untuk kita. Di bawah perikop, Yesus memberi makan 4.000 orang. Begini firman Tuhan. Pada waktu itu, ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus berkata kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikian
bacaan firman Tuhan pada malam hari ini, saya memberikan tema untuk kita, hal-hal kecil atau the little things. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, perkenalkan, mungkin ini pertama saya bergabung dengan saudara-saudara. Terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan melalui ketua mencet saya kemarin untuk meminta kesediaan untuk membagikan firman Tuhan pada ibadah malam hari ini. Perkenalkan, saya Sukris Irwan Waruhu dari Kecamatan Gide. Saya alumni STT Setiani Selatan tahun 2020. Sehari-hari saya mengajar di SMP Negeri 2 Gide. Dan banyak aktivitas lain dan organisasi-organisasi lain yang dipercayakan. Saya masih belum berkeluarga, masih seorang, dan saya bukan pendeta. Saya punya pengalaman sedikit untuk sharing firman Tuhan. Saudara-saudari, demikian perkenalan singkat. Mungkin di lain waktu bisa kita perkenalan lebih jauh. Pada firman malam hari ini, sebelum saya menyampaikan firman ini, saya mau mengajak kita dulu untuk merenungkan bagaimana selama ini sikap kita sebagai seorang pemuda. Sering sekali kita mengabaikan hal-hal kecil ini. Ya, kita sering mengabaikan hal-hal kecil, bahkan kita sering memandang itu rendah. Tidak berguna, tidak bermanfaat, bahkan kita sering lebih mengutamakan hal-hal yang besar daripada hal-hal yang lebih kecil. Ya, saudara-saudara pasti dalam dunia ekonomi, kalau saudara-saudara diberikan uang 1.000 dengan yang 100.000, pasti yang saudara-saudara pilih adalah uang yang 100.000 daripada memilih uang yang 1.000. Karena nilainya besar, pasti manfaatnya juga besar. Nah, pada malam hari ini teman-teman, saya sharingkan malam hari ini firman Tuhan. Ternyata hal-hal kecil itulah menentukan. Hal-hal kecil yang selama ini kita abaikan, justru itu menentukan kita untuk mau menjadi siapa di hadapan Tuhan. Ya, dalam firman Tuhan yang kita baca malam hari ini teman-teman, di sini ada kisah Yesus memberikan makan 4.000 orang. Di sini teman-teman, dalam cerita yang kita baca dalam Markus pasal 8 ayat 1 sampai 10, di situ ada sebuah mukjizat yang Yesus yang lakukan, yang menurut para murid-murid Yesus tidak bisa dilakukan itu oleh orang sembarangan. Dan dilakukan Yesus dalam keadaan tidak mereka duga. Itu pertama. Yang kedua, dari peristiwa yang terjadi dalam peristiwa yang dilakukan oleh Yesus ini tidak membutuhkan persiapan yang matang. Tidak membutuhkan persiapan yang disusun secara wow sebelumnya. Supaya mukjizat itu bisa terjadi. Nah, dalam firman yang kita baca ini, Yesus menjadikan murid-murid itu percaya pada hal-hal kecil. Karena selama ini para murid-murid mengabaikan hal-hal kecil itu. Mereka selalu memandang yang lebih besar, memandang posisi, memandang jabatan, memandang kedudukan, memandang gelar, segala-segala macam. Nah, inilah yang Yesus sampaikan pada malam hari ini, bahwa hal-hal kecil itu sebenarnya menentukan. Ya. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar, teman-teman, dalam organisasi juga banyak hal yang akan kita alami. Sering kita dipandang rendah oleh sesama kita. Dalam keluarga sering kita diabaikan oleh orang tua. Dalam komunitas sering kita dipojokkan oleh teman-teman kita. Mungkin karena kita tidak punya kelebihan daripada mereka. Atau kita tidak diberi kesempatan untuk melayani di gereja.
karena muka kita pas-pasan, pakaian kita pas-pasan, apalagi kalau tidak ada pengaruh dalam komunitas itu. Kita sering diabaikan, saya yakin itu, saya pernah mengalami hal itu. Dan betapa sakitnya hati kita ketika berada di posisi itu. Nah, teman-teman, malam hari ini saya mau membangkitkan semangat kita bahwa selama ini kita merasa minder. Kita merasa bahwa kita itu tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Tidak ada fungsi di hadapan Tuhan. Saya bisa berbuat apa? Saya mau melayani tidak punya talenta. Saya mau bekerja tidak punya pengetahuan. Saya mau mencapai cita-cita tidak punya modal. Saya mau buat usaha tidak punya family, tidak punya banyak teman yang bisa membantu. Banyak terjadi kita seperti itu. Tapi malam hari ini saya mau mengajarkan kita, mau sharingkan bagaimana hal-hal kecil itu bisa menjadi luar biasa. Teman-teman mau tahu rahasianya? Mari teman-teman kita baca pada Markus pasal 8 ini ayat 1 sampai 10. Ada beberapa hal yang Yesus lakukan untuk bisa mewujudkan mujizat itu bisa terjadi. Pertama, Yesus harus mengambil kita. Dari firman Tuhan yang kita baca itu tadi, Yesus bertanya kepada mereka ayat 5. Ayat 5, Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Teman-teman, Yesus mengambil di sini roti yang mereka punya. Dalam memberikan makanan 4.000 orang, mustahil. Hanya 7 roti itu bisa memuaskan 4.000 orang. Bayangkan, hanya 7 saja roti bisa memuaskan 4.000 orang. Secara manusia, para murid-murid ini tidak percaya. Bagaimana mungkin bisa? Bagaimana bisa terjadi hal-hal besar itu? Padahal kita tidak punya apa-apa. Nah, inilah yang Yesus katakan bahwa kita harus serahkan itu kepada Tuhan pertama. Jikalau saudara-saudara punya cita-cita menjadi apa, tidak punya modal, serahkan kepada Tuhan. Yesus mau mengambil itu dulu. Dia mau melihat itu dulu. Dia mau mengolah itu dulu. Dia mau melihat kemampuan kita itu dulu. Baru dia lakukan mujizat itu. Teman-teman, pernah dengar cerita Daud? Bagaimana caranya mengalahkan Goliat? Daud adalah orang yang paling kecil. Tidak punya apa-apa. Dia tidak pernah berlatih dalam perang. Bahkan dia sering direndahkan oleh abang-abangnya. Abang-abangnya gagah perkasa, pahlawan-pahlawan. Daud hanya gembala. Tetapi ketika dipakai oleh Tuhan, dia diambil oleh Tuhan, maka hal besar terjadi dalam hidupnya. Dia mengalahkan Goliat. Goliat itu besar orangnya. Tapi hanya dengan hal kecil, hanya dengan 1 biji kerikil batu saja, Goliat dikalahkan. Maka dari hal kecil itu sebenarnya sangat bermanfaat dalam hidup kita. Ketika Tuhan berkarya, itu pertama. Terkadang remaja-remaja sekarang menginginkan hal besar, tapi lupa hal kecil. Kita mau jadi sukses, tapi kita tidak menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita tidak pernah melibatkan Tuhan dalam rencana-rencana kita. Baik kita yang bersekolah saat ini, selalu menganggap diri hebat. Selalu menganggap diri sudah mampu. Selalu mengandalkan orang tua. Selalu mengandalkan uang. Selalu mengandalkan relasi. Padahal Tuhan mau dilibatkan sebenarnya. Itu pertama. Supaya hal kecil itu bisa menjadi besar. Pertama rahasianya adalah kita serahkan kepada Tuhan. Nah, yang kedua adalah Yesus memberkati. Setelah kita serahkan kepada Yesus, dia akan memberkati. Coba lihat pada ayat ke-6,
sampai ayat ke-7. Di situ ada ceritanya. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Saudara-saudari, doa adalah kunci kita diberkati oleh Tuhan. Saya percaya malam hari ini adalah teman-teman yang takut akan Tuhan, yang selalu suka dengan doa. Amin. Amin ya. Amin ya. Jadi teman-teman, saya bersaksi dalam hidup ini. Saya dulu tidak punya apa-apa. Saya tidak dipandang oleh siapapun. Tapi ketika Tuhan mau memberkati kita, tidak ada yang melarang kita untuk berbuat apa-apa. Ya. Jangan mengandalkan kecantikan. Jangan mengandalkan kegantengan. Jangan mengandalkan harta orang tua dalam melakukan apapun pekerjaan. Tetapi ketika Tuhan kita libatkan dalam pelayanan kita, maka Tuhan akan memberkati kita. Itu dia. Bagaimana Tuhan bisa memberkati kita kalau kita tidak dekat dengan Tuhan? Kita sering jauh kepada Tuhan, benci pelayanan. Ya, apalagi dalam organisasi seperti ini, ketua memberikan tugas kita sering melawan. Kita menganggap diri tinggi daripada pimpinan kita. Atau pengurus menyuruh kita lebih mengabaikan pelayanan ini daripada memilih pelayanan di luar. Lebih suka hal duniawi daripada pelayanan dengan Tuhan. Bagaimana cara Tuhan memberkati kita? Nah, yang ketiga adalah bagaimana hal kecil itu bisa menjadi besar. Tuhan mematahkan kita. Bagaimana mematahkannya? Tuhan membentuk kita, ibaratkan bejana. Ketika kita dibentuk oleh Tuhan, maka melalui proses yang panjang. Kita diajari dalam situasi-situasi sulit. Kita diperhadapkan dengan berbagai masalah. Mungkin masalah dengan orang tua, masalah dengan teman, masalah dengan pimpinan kita, masalah dengan sesama pekerjaan kita. Maka Tuhan menguji kita di situ. Ketika kita mau menjadi besar, maka kita harus meninggalkan rasa ego dalam diri. Kita harus kurangi itu. Kita harus hilangkan itu. Kita harus patahkan itu. Kita harus luruskan bahwa ketika kita mau dibentuk oleh Tuhan, maka kita harus siap merubah. Teman-teman, ingat bagaimana perjalanan kupu-kupu. Dari telur dulu, dari larva ke pompong sampai dia menjadi sebuah kupu-kupu yang indah. Dia melalui proses. Dia tidak pernah indah sebelumnya ketika dia tidak sabar. Ulat pasti kita takut. Ketika dia berubah, ketika dia mematahkan semua perbuatan-perbuatan yang tidak senang Tuhan dalam hidupnya, Tuhan akan memulihkan dia. Mungkin rasa hati, iri hati, dengki, kesombongan, amarah. Kita harus awaskan itu. Nah, teman-teman, malam hari ini yang terakhir adalah kita harus memberikan kepada Tuhan. Saya sudah sampaikan tadi. Ketika kita mau menjadi besar, harus kita memberikan kepada Tuhan. Apa yang kita berikan kepada Tuhan? Waktu. Itu pertama. Banyak anak-anak muda sekarang saya temukan itu. Sulit sekali memberikan waktu kepada Tuhan. Apalagi via Zoom ini, ibadah-ibadah persekutuan seperti ini. Susah sekali mereka beri waktu. Lebih mereka memilih pergaulan sama teman-teman. Main HP, main game lah segala macam. Apalagi dengan kemajuan zaman. Lebih suka jalan-jalan, ya kan? Apalagi malam hari ini, malam minggu yang besok masih ada liburan. Lebih suka jalan-jalan. Apalagi perempuan-perempuan ini. Atur waktu chat teman-teman, di mana titik kumpul. Ya kan? Persiapkan pesan tempat kita sewa, siapkan karaokean, lebih suka mereka di situ daripada mendengarkan firman Tuhan. Nah, bagaimana cara Tuhan memulihkan kita kalau kita tidak menyerahkan diri kepada Tuhan? Nah, pada malam hari ini teman-teman, saya mau mengajak kita memahami beberapa ilustrasi yang saya pakai malam hari ini. Pertama, kita harus belajar dari kehidupan cabai.
cabai memiliki biji yang sangat kecil. Tetapi dari biji cabai itu sebenarnya teman-teman, terdapat sebuah kehidupan. Dari biji cabai yang paling kecil itu yang menurut kita tidak terlihat, tetapi di dalam dirinya ada kehidupan. Menurut penelitian kesehatan, yang terpedas dalam cabai itu adalah bijinya, bukan kulitnya. Ya, maka sama juga. Meskipun di dalam diri kita tidak ada menurut kita talenta yang bisa kita andalkan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita menyelidiki, ketika kita melihat talenta apa yang ada dalam diri kita, misalnya kita hanya bisa bernyanyi, maka berikanlah itu kepada Tuhan. Kita hanya bisa bawa gitar, contoh dalam pelayanan. Hanya itu kemampuan kita. Atau kita hanya bisa sebagai pengambil kolektor. Atau kita hanya bisa jadi penerima tamu. Atau kita hanya bisa menjadi pembersih gereja. Maka serahkan kepada Tuhan itu. Dia melalui itu, dia akan memberkati kita. Nah, pada malam hari ini teman-teman, hal-hal kecil apa lagi yang mau saya sharingkan untuk kita? Yesus pernah bilang, hanya melalui iman sebiji sesawi kita bisa memindahkan gunung. Dari hal kecil. Berarti hal-hal kecil itu penting di hadapan Tuhan. Apalagi Bethlehem adalah kota yang paling kecil. Tetapi baginya lahirlah seorang raja. Di situ lahirlah Yesus. Di kota Bethlehem. Kota yang paling kecil. Apalagi talenta. Saya sudah bilang tadi, talenta kita itu satu. Kalau kita mau kembangkan, akan menjadi besar di hadapan Tuhan. Maka teman-teman, pertanyaannya adalah, sering nggak kita menghargai hal-hal kecil itu dalam hidup kita? Atau sering kita merendahkan, meninggalkan, menghina hal-hal kecil yang ada dalam diri kita? Kita merasa minder kepada teman-teman kita. Sering kita tidak percaya diri. Saya tidak bisa apa-apa. Saya dari keluarga sederhana. Saya dari keluarga yang tidak terpandang. Saya tidak punya kesempatan seperti mereka. Tetapi ketika Tuhan yang berperkara dalam kehidupan, orang-orang yang sesederhana itu akan menjadi luar biasa. Ya. Apa rahasianya? Teman-teman malam hari ini, pertama adalah harus rendah hati. Orang yang mau besar harus rendah hati. Ya. Kedua adalah harus setia. Orang yang rendah hati dan setia pasti akan menemukan siapa jati dirinya di hadapan Tuhan. Maka saya percaya bahwa hal-hal kecil yang selama ini kita abaikan justru menentukan kita di hadapan Tuhan. Ada suatu filosofi dari seorang Robert Brault, katanya, nikmati hal-hal kecil karena suatu hari kamu mungkin melihat ke belakang dan menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar. Sekali lagi teman-teman, nikmati hal kecil karena suatu hari kamu mungkin melihat ke belakang dan menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar. Saya sudah sampaikan dari awal tadi bahwa kita sering memandang rendah hal-hal kecil yang ada dalam diri kita. Potensi yang ada dalam diri kita. Maka malam hari ini teman-teman, seperti yang Yesus lakukan pada malam hari ini terhadap 4.000 orang. Jikalau mau teman-teman merasakan mujizat Tuhan, maka serahkan kepada Tuhan itu. Serahkan kepada Tuhan itu, biar Tuhan yang bekerja, biar Tuhan yang berkarya, biar Tuhan yang merancang masa depan kita. Teman-teman, saya sering pakai filosofi begini. Saya nol di hadapan Tuhan,
tetapi Tuhanku 10. Saya 0 di hadapan Tuhan, tapi Tuhanku nilainya 10. Ketika nilaiku dengan Tuhan itu digabungkan, akan menjadi 100 di hadapan Tuhan. Ya, sekali lagi teman-teman, kita anggap diri kita itu tidak punya apa-apa. Tapi ketika Tuhan mencampur tangankan dirinya dalam perancangan kita, pasti akan berhasil teman-teman. Teman-teman yang sedang bekerja saat ini, silakan libatkan Tuhan dalam pekerjaan. Jangan merasa hebat, jangan merasa sombong, jangan merasa udah bisa segalanya. Ya, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah kita juga harus setia. Kita harus tetap setia. Banyak remaja sekarang tidak setia kepada Tuhan. Hari ini iya, besok tidak. Hari ini memuji Tuhan, nanti sore jalan-jalan sama pacar. Ya kan? Hari ini tepuk tangan sama Tuhan di gereja. Turun Roh Kudus di atas kepalanya. Tapi besok roh kuda yang ada dalam dirinya. Ya betul. Banyak siswa-siswa saya temukan begitu. Ketika mereka ibadah, angkat tangan dua-dua, bawa Alkitab besar-besar, kasih di ketiak mereka. Nanti sore di mana mereka kita temukan mereka di pantai berdua-berdua. Nah itu. Nah itu yang mau Tuhan mau. Harus diubahkan itu. Harus kita bertobat teman-teman. Nah kalau mau teman-teman kita mau menjadi besar, maka rahasianya tadi kita harus menghargai hal-hal kecil. Kedua juga, jangan merendahkan teman. Apalagi kalau teman-teman kita sederhana. Apalagi kalau dia dari keluarga yang tidak terpandang. Bantulah mereka. Maka saya bersyukur bisa bergabung sama teman-teman dalam komunitas ini. Inilah fungsinya komunitas itu. Saling membantu, saling menolong, saling memberikan motivasi, saling menguatkan, saling memberikan jalan keluar. Ya, jangan yang rendah itu kita pijak lagi, kita rendahkan lagi di bawah. Tapi sebaliknya kita angkat pelan-pelan dia, kita bantu dia. Itulah orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Kalau selama ini teman-teman berada dalam posisi itu, maka silakan lanjutkan itu. Tapi jikalau teman-teman selama ini sering merendahkan teman, sering memandang muka, sering memandang posisi, anak siapa dia, hei teman-teman, malam hari ini Yesus berkata, kita harus menghargai mereka. Karena mereka adalah saudara-saudara kita juga. Amin. Ya, amin. Baik, terima kasih pada malam hari ini saudara-saudara. Saya yakin bahwa dalam diri saudara ada benih itu yang sedang Tuhan tunggu untuk Tuhan berkarya dalam hidup kita. Saya percaya malam hari ini ada semangat yang kecil itu yang sudah terpatri dalam hati saudara yang siap Tuhan pelayanan. Ya. Dalam diri saudara ada hal-hal kesiapkan menjadi besar. Maka malam hari ini teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, kita harus menyerahkan itu kepada Tuhan. Kita harus berikan itu kepada Tuhan supaya dia bisa pegang, dia bisa berkati, dan dia bisa menjadikan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Demikian penyampaian firman Tuhan pada malam hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Bagaimana Tuhan mengajarkan kami untuk lebih lagi menghargai hal-hal kecil yang ada dalam diri kami, supaya Tuhan bisa mengambil itu menjadi besar dan menjadikan kami sebagai orang-orang yang akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berhenti dalam menyampaikan firman-Mu, tapi kami berharap tuntunan daripada Roh Kudus akan memberkati kami, menguatkan kami, memberikan hikmat kepada kami terhadap apa yang akan maksud daripada firman-Mu yang akan kami renungkan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa,
Inilah doa dan permohonan kami, hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Terima kasih. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bang Irwan Waruhu. Semoga Tuhan terus dipakai Bang Irwan Waruhu menjadi berkat di sana, terutama di anak-anak muda atau remaja yang sedang ada di sekolah, yang saat ini sedang mengajar di SMP. Jadi ya semoga Tuhan memberkati juga keluarga dan terus menjadi berkat bagi orang di sekitar. Terima kasih untuk juga yang teman-teman yang lain yang sudah melayani, dan selanjutnya kita akan menaikkan setiap pokok doa kita, berdoa syafaat. Kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Bila. Kami serahkan waktunya untuk Kak Bila. Silakan. Shalom semuanya. Nah, pada saat ini kita menaikkan pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Jika ada pokok-pokok doa yang teman-teman sampaikan, dipersilakan. Jika tidak ada, kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, di mana Tuhan Engkau telah memelihara setiap hati dan pikiran kami dari sejak 1 minggu lamanya Tuhan, hingga sampai pada malam hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul kembali kepada saudara dan saudari kami melalui via Zoom ini Tuhan. Itu semua bukan karena hebatnya kami, hanya melainkan kasih dan penyertaan Tuhan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kini kami Tuhan, anak-anak-Mu juga Tuhan, kami telah menaikkan segala pujian, akan penyembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah melalui pujian kami, penyembahan kami Tuhan, bisa menyenangkan hati-Mu dan menjadi hormat kemuliaan nama-Mu di atas kerajaan surga. Terlebih juga Tuhan, pada saat ini kami terkhususnya berdoa, khususnya buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan terus memakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Dimanapun Tuhan utus dia Tuhan, bahkan dimana Tuhan tepatkan dia Tuhan, kiranya terus Engkau pakai, bahkan Engkau terus bersama-sama dengan hamba-Mu itu Tuhan. Bahkan juga Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan, bahkan harapannya pada saat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan terus bercampur tangan atas hidupnya, baik keluarganya, saudara-saudarinya, bahkan kedua orang tuanya Tuhan, Engkau terus berkati, bahkan dalam setiap apapun yang menjadi harapan keinginannya ke depan, kiranya Tuhan terus bercampur tangan. Terima kasih Tuhan, bahkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ini, biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan, bahkan juga Tuhan, biarlah menjadi rema dalam kehidupan kami anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan pada malam hari ini Tuhan. Bahkan juga Tuhan, biarlah kami belajar dari hal-hal kecil Tuhan, hingga sampai hal-hal besar Tuhan. Biarlah kami tidak mengabaikan hal kecil itu Tuhan, tetapi kami memulai dari hal yang kecil Tuhan, hingga sampai hal yang besar Tuhan. Kami percaya Engkau terus berkati kami Tuhan, Engkau terus menanamkan di dalam kehidupan kami firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Bahkan kami Tuhan boleh mempraktekkan dalam setiap kehidupan kami, di mana Tuhan percayakan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada saat ini juga Tuhan, terkhususnya kami berdoa buat grup kami NYG ini Tuhan. Kiranya Tuhan terus berkati, bahkan baik pengurus Tuhan, baik anggotanya di dalamnya Tuhan, Engkau berkati. Bahkan apapun yang menjadi program di dalamnya Tuhan, rencana demi rencana, Engkau terus berkati Tuhan,
Biarlah Tuhan terus bercampur tangan, hingga sampai Tuhan melalui Komsel kami ini Tuhan bisa memenangkan jiwa-jiwa yang begitu luar biasa daripada Tuhan, dan yang belum mengenal akan ke Tuhan. Biarlah melalui kehadiran Komsel kami ini Tuhan, banyak kami menangkan jiwa-jiwa yang belum percaya Engkau Tuhan, sehingga Tuhan banyak orang yang dapat mengenal Engkau melalui Komsel kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini juga Tuhan, apapun yang menjadi kendala dalam Komsel kami ini Tuhan, harapan, bahkan keinginan ke depan ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan terus bercampur tangan, biarlah Tuhan terus memegang erat Komsel kami ini Tuhan. Tuhan, persatukanlah kami anak-anak-Mu Tuhan melalui Komsel ini. Janganlah ada pikiran yang saling tidak suka Tuhan, bahkan tidak saling menerima pendapat satu dengan yang lain. Tetapi Engkau persatukanlah hati kami Tuhan, hingga Komsel kami ini Tuhan bisa memenangkan jiwa-jiwa yang begitu luar biasa daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terus mengalir bagi Komsel kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus hadir bagi Komsel kami ini Tuhan. Biarlah hanya melalui Zoom ini Tuhan, tetapi kami percaya Engkau hadir bagi kami saat ini. Terima kasih Tuhan, terkhususnya juga Tuhan kami berdoa buat teman-teman kami, saudara-saudari kami yang belum sempat hadir pada malam hari ini melalui via Zoom ibadah kami ini Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan, Engkau berkati, bahkan Engkau terus menyertai kehidupan mereka. Terlebih juga Tuhan, kami anak-anak-Mu yang sudah hadir pada malam hari ini untuk mengikuti ibadah, bahkan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati kami, bahkan kamu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Bahkan juga Tuhan, kami tak biarlah kami tak bosan-bosannya memuji dan mengikuti ibadah ini Tuhan, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang patut bagi-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi teladan bagi sekeliling kami, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, bahkan terlebih-lebih untuk memenangkan jiwa-jiwa Tuhan, bahkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada sesama kami, bahkan kepada yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu Engkau terus berkati kami anak-anak-Mu, bahkan Engkau terus memakai kami secara luar biasa Tuhan, untuk menyampaikan Injil-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terkhususnya juga Tuhan pada malam hari ini, kami berdoa khususnya buat bangsa dan negara kami, di mana Tuhan, bangsa dan negara kami pada saat ini banyak problema di dalamnya, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, oleh karena Engkau Tuhan, Engkau terus pulihkan, bahkan Engkau terus hadir bagi bangsa dan negara kami Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami ini Tuhan bisa menjadi bangsa yang mengenal dan takut akan Engkau Tuhan. Terlebih juga Tuhan, kami terus berdoa buat pemimpin bangsa dan negara kami Tuhan, baik yang tertinggi maupun yang terendah Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau berikan kesehatan, kekuatan terus bagi mereka Tuhan. Apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka yang telah Engkau percayakan bagi mereka Tuhan, biarlah mereka mempertanggungjawabkan bahkan mengerjakan sesuai dengan rencana-Mu. Jauhkanlah mereka dari segala yang mereka kehendaki Tuhan, tetapi biarlah melalui rencana-Mu bagi pekerjaan, bahkan bagi tugas dan tanggung jawab mereka yang Tuhan percayakan. Kami percaya Tuhan, Engkau berkati bangsa dan negara kami, bahkan kepada pemimpin kami di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Bahkan pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang di luar sana Tuhan, yang masih tidak memiliki tempat Tuhan, bahkan yang terlantarkan Tuhan, yang tidak memiliki saudara, bahkan yang tidak memiliki rumah tempat tinggal Tuhan. Tuhan, Engkau hadir bagi mereka Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah Tuhan terus bercampur tangan bagi kehidupan mereka Tuhan. Engkau berkati Tuhan, seperti Engkau memberkati kami anak-anak-Mu. Biarlah seperti ini bukan segala kebutuhan yang mereka butuhkan Tuhan, sehingga Tuhan mereka mengenal akan Engkau Tuhan, mereka memuji dan memuliakan nama-Mu melalui Engkau
Berkati mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau lindungi mereka di luar sana Tuhan. Bahkan mereka yang penuh dengan ketangisan Tuhan. Kami mohon kepada Tuhan. Biarlah Tuhan terus berkati. Engkau hadir bagi mereka Tuhan. Berikanlah mereka semangat untuk bisa mampu hidup. Untuk bisa mampu menjalankan kehidupan mereka sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Bahkan pada saat ini juga Tuhan kami berdoa khususnya buat saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau Tuhan. Bahkan pemuda-pemudi yang belum mengenal Engkau pada saat ini Tuhan. Tuhan kami memohon kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati kehidupan mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau terus bimbing mereka Tuhan. Engkau arahkanlah mereka ke jalan yang Engkau tuntun bagi mereka Tuhan. Sehingga mereka Tuhan di masa muda mereka menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bisa mengenal akan Engkau. Sehingga mereka Tuhan dapat mengenal Engkau di masa yang akan datang. Bahkan di masa-masa tua mereka nantinya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau terus berkati anak-anak muda pada saat ini. Bahkan juga Tuhan dalam pergaulan-pergaulan yang buruk, dalam pergaulan-pergaulan yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau hadir bagi pemuda-pemuda pada saat ini. Sehingga mereka Tuhan terus hidup di jalan yang Engkau pimpin bagi mereka. Hidup di jalan yang Engkau kehendaki bagi mereka Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Engkau terus bercampur tangan bagi pemuda-pemudi pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Pada saat ini juga Tuhan kami terus berdoa buat kami anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini melalui via Zoom Tuhan. Apapun yang menjadi harapan, bahkan kerinduan kami, cita-cita kami ke depan Tuhan, tujuan kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan terus berkati, bahkan biarlah melalui pelayanan kami pada saat ini, biarlah melalui pelayanan kami anak-anak-Mu Tuhan, bisa memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan menyenangkan hati-Mu sesuai dengan seturut kehendak-Mu yang Engkau percayakan bagi kami anak-anak-Mu. Bahkan kami pada saat ini juga Tuhan, apapun yang menjadi kendala bagi kami dalam pelayanan kami memohon kepada-Mu Tuhan, perlengkapilah kami Tuhan. Engkau terus hadir bagi kami Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat semangat untuk menjalankan perintah-perintah-Mu Tuhan, bahkan menjalankan pelayanan kami yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terkhususnya juga Tuhan kami terus berdoa buat Pulau Nias kami Tuhan yang kami cintai dan yang kami sayangi Tuhan. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kami serahkan terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak buat kedua orang tua kami, sanak saudara-saudara kami yang kami tinggalkan pada saat ini Tuhan, di kampung kami masing-masing Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan, kami memohon pimpinan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan terus berkati kehidupan mereka, bahkan apapun yang menjadi harapan, kerinduan mereka pada saat ini Tuhan, kami memohon kepadamu Tuhan, biarlah Tuhan tercukupkan segala kebutuhan yang mereka inginkan. Bahkan juga Tuhan, apapun yang menjadi keluh kesah mereka pada saat ini Tuhan, kami memohon kepadamu Tuhan, biarlah Tuhan terus memelihara bahkan hadir bagi mereka Tuhan. Bahkan pada saat ini juga Tuhan, orang tua kami, sanak saudari kami, bahkan saudara kami Tuhan, jika mereka dalam keadaan sakit Tuhan, jika mereka dalam keadaan tidak mampu Tuhan, jika mereka dalam keadaan kelemahan Tuhan, kami memohon Tuhan kuatkan dan teguhkanlah hati mereka Tuhan, sehingga Tuhan mereka dapat menjalankan kehidupan mereka sesuai dengan rencana-Mu. Bahkan juga Tuhan, jika mereka dalam keadaan sakit, pulihkan, sembuhkan Tuhan, dengan darah-Mu yang tercurah di kayu salib Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau terus berkati keluarga kami, bahkan sanak saudari kami percaya Engkau terus hadir bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, inilah kerinduan kami, bahkan doa-doa kami yang telah kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah melalui seruan doa kami Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu. Dan banyak juga doa yang belum tersampaikan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau tahu isi hati
Mas, Engkau tahu isi hati kami masing-masing. Engkau tahu apa yang menjadi permohonan kami anak-anak-Mu masing-masing di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, ini kehidupan kami sepanjang malam hari ini Tuhan. Hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau terus jaga kami Tuhan. Engkau terus bimbing kami Tuhan ke jalan yang benar. Terima kasih Bapa, ini kerinduan kami, ini kehidupan kami, hanya kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Tuhan sekarang sampai Maranatha. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Kak Bella untuk doa syafaatnya yang sudah dinaikkan saat malam hari ini. Dan tentu saja teman-teman yang dikasih Tuhan, ada beberapa sebelum kita menutup ibadah kita saat malam hari ini, beberapa informasi yang kami sampaikan. Bahwasannya kita sebentar lagi kita akan merayakan HUT NYG kita yang ke-3 tahun. Ya, dan beberapa kegiatan di sana yang akan dilaksanakan oleh panitia. Maka untuk itu bagi teman-teman yang bergerak hati yang untuk ikut lombanya, monggo dipersilakan bisa ikut kegiatan tersebut. Sudah dikirim di dalam grup, ya silakan bisa diikuti untuk memeriahkan acara kita nanti yang akan dilaksanakan di hari HUT NYG yang ke-3 tahun. Jadi supaya ini semua bisa berjalan dengan baik, maka tentunya butuh dukungan dari teman-teman semua dan kita semua sehingga semuanya bisa berjalan. Dan juga ada informasi yang ada di grup itu dari Komsel Kemenangan, ada seminar. Barangkali ada teman-teman yang akan mengikuti seminar tersebut, monggo Samidere Gusti boleh sama-sama ya diikut ke seminar tersebut. Ya barangkali seminar ini juga bisa membantu kita untuk bisa memberikan pemahaman yang baru bagi kita. Bagi yang ada waktu, karena teman-teman ya semua kita punya kesibukan masing-masing. Yang ada waktu silakan bisa join bersama-sama di seminar yang diadakan oleh Komsel Kemenangan. Ya itu yang kami sampaikan, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang sudah dilayani oleh Bang Irwan Waruwu yang sekarang posisinya di Nias ya Bang ya. Oke, puji Tuhan, semoga Bang Irwan Waruwu senantiasa terus Tuhan pakai, dan juga Kak Bella yang sudah menaikkan kedua syafaat kita saat malam hari ini, ya, dan sekaligus juga yang sudah memimpin pujian ibadah kita saat malam hari ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Puji Tuhan, ibadah kita sudah mau selesai, dan saya minta kesediaan Bang Irwan untuk menutup doa penutup di ibadah NYG saat malam hari ini. Kami memberitahu bahwasanya ketua NYG kita belum sempat hadir karena ada pelayanan yang harus dikerjakan di sana. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bang Irwan untuk menutup ibadah kita saat malam hari. Baik, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Bapa atas waktu yang indah bersama dengan hamba-hambamu yang luar biasa dalam komunitas ini yang Tuhan telah percayakan, baik pengurus maupun anggota dan seluruh tim yang sudah hadir, yang memberikan waktu untuk boleh bersekutu pada malam hari ini. Kami percaya bahwa semua terjadi pada malam hari ini karena anugerah Tuhan bagi kami, bukan karena kuat hebatnya kami di hadapan Tuhan. Dan malam hari ini Bapa, satu sukacita bagi kami yang boleh kami syukur di hadapan Tuhan, meskipun kami beda tempat, beda wilayah, tapi kami dipersatukan dalam Viajum ini bersama dengan Tuhan. Dan kami telah menikmati hadirat Tuhan yang begitu luar biasa, terlebih dalam firman-Mu yang boleh Tuhan sinari bagi kami, untuk boleh kami renungkan itu dalam perjalanan hari-hari kami.
Dan pada malam hari ini Bapa, kami tiba pada pucuk acara kami, maka sebentar lagi kami akan berpisah-pisah kembali kepada aktivitas kami. Dan terlebih khusus saya berdoa buat seluruh pengurus NYG ini Bapa, terlebih-lebih dalam program-program yang mereka sudah tata sedemikian rupa, terlebih dalam perencanaan, pelayanan-pelayanan yang akan dikerjakan dalam jangka panjang ke depan, kiranya Tuhan memberkati mereka. Terlebih khusus saya berdoa kepada mereka, satukanlah hati mereka Bapa, berikanlah mereka pengetahuan, hikmat yang daripada Allah, supaya mereka boleh bersatu, bergandengan tangan, dalam membentuk dan memajukan komunitas ini Bapa, dalam memuliakan nama Tuhan. Segala teman-teman yang belum sempat hadir, Tuhan tolong berkati mereka, berkati masa depan mereka, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati saudara-saudara mereka, berkati sanak famili mereka, bahkan pergumulan-pergumulan mereka Tuhan berkati. Jikalau dalam komunitas ini Bapa, ada teman-teman kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan tolong, Tuhan berkati, dalam nama Yesus Engkau jamah segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka, dalam jiwa mereka, mari Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Teman-teman kami yang dalam keadaan banyak pergumulan beban hidup, masalah ekonomi, masalah cita-cita, masalah pekerjaan, Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka. Biar mereka senantiasa terus berpegang kepada Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka Bapa. Biarlah boleh mereka menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, yang Tuhan pakai secara luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun talenta mereka Bapa, apapun profesi mereka Tuhan berkati, biarlah semuanya itu menjadi kemuliaan nama Tuhan di atas kerajaan surga. Bapa di surga, jikalau Tuhan menemukan kami berbadu ini, ampuni kami, Tuhan kuduskan kami, biarlah tidak menjadi pengalaman kami pada malam hari ini, hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan doa permohonan ini Bapa, hanya kami sempurnakan melalui doa yang telah Engkau ajarkan bagi kami. Demikian, Bapa kami yang di surga, di seperti ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang